Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera dan sehat selalu semuanya ya, sahabat Saulino. Jadi di sini sahabat Saulino saya akan meneruskan dari tahapan cara menuju sukses yang sebelumnya saya sudah share ya. Dari cara menuju sukses 1 dan 2. Ini adalah yang ketiga. Setidaknya kita masih ada beberapa kunci lagi ya, sekitar 21 lagi ya. Karena rangkaian kunci ini amat sangat penting juga kalau kita sama-sama pelajari dan sama-sama kita ambil apa yang sisi terbaiknya untuk kita ke depannya nanti. Oke, tentunya sahabat Suri juga tahu kutipan yang saya ambil ini adalah penulis buku yang pada masanya ini sangat luar biasa menurut saya, karena historinya dia bisa mengubah nasib orang-orang terkaya di dunia itu dengan kutipannya, bahkan dengan tulisan tangannya sendiri. Itu menurut saya adalah suatu pelajaran penting untuk saat ini kita ambil dan pelajari. Tentunya sahabat Saudina, di sini kita melihat ada suatu buku yang dia tulis yang berjudul The Master Key. Jadi The Master Key System ini yang tadi saya sudah sebutkan ada 24 kunci ya, yang menurut saya ini adalah penting juga untuk sahabat Saudina untuk tahu. Di sini langsung aja saya akan berbagi untuk cara menuju sukses yang ketiga. Check it out. Oke, kalau saya lihat di sini banyak hal-hal yang ditulis oleh Charles F. Handel ini adalah tentang pikiran. Kalau kita lihat, pikiran adalah energi dan energi adalah kekuatan. Dari semua segmen agama, sains, dan filosofi yang digunakan untuk memahami dunia ini sebenarnya berdasar atas manifestasi energi, bukan energi itu sendiri, karena tentulah dunia ini terbatas pada akibat, sementara sebabnya diabaikan atau disalahpahami. Kalau dari kutipan atau yang ditulis oleh beliau ini, cara menuju sukses yang ketiga adalah dia mengambil tema membalikkan proses dari sebab ke akibat. Saya ulangi lagi, adalah membalikkan proses dari sebab ke akibat. Sangat menarik bukan sahabat Saudino? Oke, kalau kita lihat dari beberapa hal-hal tulisan yang sangat menyentuh, itu kenapa dia sedikit membahas soal kerohanian yang berhubungan dengan Tuhan dan makhluk ciptaannya. Dia catat dalam buku atau tulisannya seperti ini. Itu sebabnya ada Tuhan dan setan di dalam agama, ada positif dan negatif di dalam sains, serta ada baik dan buruk di dalam filosofi. Tentunya kalau kita semua mentelaah atau membongkar apapun yang kita tidak tahu atau apapun yang kita ingin tahu, dan kita tidak jauh dari namanya Tuhan, apalagi dengan makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaan itu kan banyak dari semesta alam, bahkan yang saat ini makhluk hidup yang paling semua adalah manusia, dan selanjutnya adalah jin dan bangsa-bangsa lainnya atau setan segala macam. Tentunya ada ya adalah hal-hal yang berbuat karakter positif atau negatif. Tentunya kalau kita lihat apapun yang dikutip dalam buku atau catatan Charles F. Handel di saat itu adalah master key-nya dia membalikan proses. Jadi apapun yang akan kita mau raih dari proses yang akan kita dapatkan dari hukum sebab ke akibat. Mungkin di sini amat sangat penting bagi sahabat Saudina harus tahu juga nih. Kalau kita ingin mentelaah semua apa yang kita dapati, tentunya kita harus ada yang namanya proses. Nah, ini kutipannya adalah sangat menarik menurut saya. Semuanya menunjukkan dengan pasti bahwa dengan menemukan sebab, mereka memperoleh kesehatan, harmoni, kelimpahan, dan apapun lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Tentunya kalau kita lihat di sini adalah apapun yang kita peroleh perlu dengan didominasi dengan kesehatan dan hubungan harmoni dan kelimpahan. Maksud di kelimpahan adalah mungkin dari segi materi, dari segi waktu, apapun yang bentuknya bersifat bisa melebihi apapun kapasitas kita yang kita miliki tentunya. Oke, di sini dilanjutkan dengan tulisannya kehidupan bersifat ekspresif. Jadi tugas kita untuk mengekspresikan diri secara harmonis dan konstruktif. Kesedihan, kesengsaraan, penderitaan, penyakit, dan kemiskinan bukanlah kebutuhan, dan itulah yang terus-menerus kita halau. Jadi
Itu adalah semua faktor yang mungkin sebelum terjadi kita sudah mencegahnya atau menghalaunya. Ini adalah hal-hal di mana setiap insan kehidupan di manusia tidak mau mengalaminya tentunya ya. Apalagi dengan penderitaan, sengsara, penyakit, bahkan kemiskinan. Jadi gimana caranya? Untuk proses penghalauan ini kita perlu melampaui batasan-batasan yang ada. Orang yang telah memperkuat dan memurnikan pikirannya tidak perlu berurusan dengan hal-hal kecil. Orang yang telah memahami hukum kelimpahan akan segera pergi ke sumber persediaan. Jadi penghalauan ini dikutip oleh Charles Evan ini adalah dengan melampaui batasan-batasan yang ada. Orang yang telah memperkuat dan memurnikan pikiran tidak perlu berurusan dengan hal kecil. Jadi maksudnya dengan arti memperkuat dan memurnikan pikirannya nggak perlu, jadi kita hal-hal yang sedikit apapun tidak perlu dipikirkan. Kita harus benar-benar memperkuat dan memurnikannya pikiran kita yang pada saat itu kita lagi situasinya mungkin lagi down atau lagi memang di saat-saat kita lagi butuh solusi. Dengan demikian nasib, kekayaan, dan keberuntungan akan dikendalikan seperti halnya seorang nahkoda mengendalikan kapalnya atau seorang masinis mengendalikan kereta apinya. Tentunya kita adalah semua yang kita kendalikan atau remote dalam faktor segi kehidupan. Kalau kita sebagai nahkoda, kita akan menuju kemanapun, atau sebagai masinis kita mau mengendalikan kereta api, tentunya kita sendiri, tentunya dengan hal-hal yang kita pelajari dari semua skills, pengalaman, bahkan knowledge yang kita tahu itu adalah penting tentunya. Begitu sahabat Sarino. Tentunya yang luar biasanya dari Charles F. Handel ini adalah beliau ada kutipan yang menurut saya ini menarik bagi saya, yang berisi kekuatan terbesar yang paling luar biasa yang diberikan pada aku ini adalah kekuatan untuk berpikir. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bagaimana caranya berpikir secara konstruktif atau dengan benar, sehingga mereka hanya meraih hasil yang biasa saja. Sebagian besar orang membiarkan pikirannya berdiam di dalam tujuan-tujuan yang egois. Itulah hasil yang tak terhindarkan dari pikiran yang kekanak-kanakan. Bila pikiran menjadi matang, ia akan memahami bahwa benih kekalahan justru berada di setiap pikiran yang egois. Jadi maksud Sarudina di sini kenapa dikatakan ada kata aku, ya adalah buat diri kita semua. Jadi kembalikan lagi, kekuatan untuk berpikir itu sangatlah penting. Jadi ini adalah modal kita tentunya sahabat Sarudina ya. Terus kembalikan lagi, di sini ada kata-kata yang secara konstruktif atau dengan benar. Jadi benar-benar secara realita, secara objek kita memikirkan hal-hal pikiran yang secara konstruktif. Jadi jangan hal-hal yang kita pikiran yang tidak secara objektif atau benar-benar halu atau benar-benar yang dengan hayalan yang sangat tinggi, itu sangat tidak baik ya sahabat Sarudina. Terus ada lagi yang dikutip di sini adalah sebagian besar orang membiarkan pikirannya berdiam diri dalam tujuan-tujuan egois. Jadi banyak orang yang berpikir adalah suatu hal, bentuk yang dipikirkan itu hanya di dunianya sendiri dan merasa benar, dan itu pun dia tidak mau mendengarkan dunia luar. Dengan informasi, pengetahuan yang ada, apapun dia tidak mau keluar dari dunianya. Itu mungkin egois. Tapi kembalikan lagi dari kutipan ini ada benarnya menurut saya sahabat Sarudina. Jadi dengan hasil yang biasa saja itu dia akan dapatkan. Kalau kita lihat, itulah hasil yang terhindarkan dari pikiran yang kanak-kanak. Jadi hasil yang biasa saja ya itu karena dia pemikirannya masih belum sifatnya dewasa. Dia hanya memikirkan diri sendiri, dunianya sendiri, tidak mau tentang apapun yang terjadi di luar, apapun suatu yang baru dia ingin tahu, dan itulah yang namanya bersifat apatisme. Jadi kalau pikiran menjadi matang, tentunya sahabat Sarudina kita harus tahu memahami bahwa benih kekalahan justru berada di setiap pikiran yang egois. Jadi benar ya, kalau kita mau kalah ya mungkin saat ini banyak yang orang yang bersifat egois. Ya mungkin dengan kita tidak ya. Oke,
Kalau lanjutan dari kutipan ini semuanya sih sangat menarik sahabat saudara, kalau kita atau saya pribadi banyak share, mungkin kita akan bagi waktu ya, sesi-sesi waktu, karena ini menarik sekali bagi saya untuk bagaimana membalikan proses dari sebab ke akibat ini. Ini adalah apapun yang kita alami, apapun yang kita kejar, raih, tentunya diri kita sendiri yang akan tahu. Bahkan proses itu yang menjadi hal realita atau realistis yang selama ini kita perbuat, yang selama ini kita targetkan. Oke sahabat Sardino, mungkin ini aja kutipan dari buku Charles F. Haanel, dari catatan-catatan beliau yang sangat menyentuh bagi saya tentunya dan semua sahabat Sardino yang ingin mendengar atau ingin sebagai motivasi silakan. Kalau hanya untuk ingin tahu silakan juga. Jadi saya tidak mewajibkannya, tapi setidaknya saya hanya membantu untuk men-share apa yang ada di buku ini. Oke sahabat Sardino, terima kasih atas semuanya waktunya. Terima kasih, salam sejahtera, salam sehat selalu. Bye bye. Terima kasih.